Para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manqobah ke-15 jika kemudian kita baca kembali, maka kemudian ini secara pesan memiliki keterikatan dengan manqobah bulan lalu, yaitu adalah manqobah ke-35 dan manqobah ke-36. Ketiga manqobah ini sama-sama memberikan pesan yang kuat kepada siapapun yang kemudian sedang mengamalkan thariqah, kepada siapapun yang menyebut dirinya sebagai seorang salik, kepada siapapun yang menyebut dirinya sedang mencoba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pesan utama yang disampaikan dari manqobah ke-35, manqobah ke-36 dan manqobah ke-15 adalah mengenai tentang kemursyidan. Dan rasanya saya tidak bosan-bosan untuk selalu membahas masalah kemursyidan ini. Kenapa? Karena perkara kemursyidan di dalam sebuah thariqah ini adalah suatu hal yang paling penting. Ibarat kalau kemudian kita punya penyakit, lalu kemudian dokternya berganti-ganti atau kita mengobati diri tanpa dokter, maka yang terjadi justru bisa menimbulkan overdosis atau salah resep. Contoh, orang yang tidak mengerti masalah kesehatan, sakit gigi obatnya bodrek, pusing obatnya bodrek, meriang obatnya bodrek, apapun obatnya misalnya bodrek, karena memang yang diketahui hanya bodrek. Padahal kemudian secara obat itu bermacam-macam, dan setiap dokter pasti punya pilihan obat apa yang tepat. Makanya di dalam kemudian kita mengobati penyakit, tidak bisa kemudian orang yang tidak punya ilmu mengobati penyakit sesuai dengan kehendaknya sendiri, karena perlu untuk kemudian menanyakan hal ini kepada yang paham. Begitu juga dengan masalah qalbu yang sering disebut sebagai kita ini punya penyakit qalbu. Dan para ulama sufi sudah menyebutkan terkait dengan hal itu, terkait dengan masalah penyakit qalbu. Bagaimana cara mengetahui penyakit qalbu? Mudah. Secara syariat, cara mengetahui penyakit di dalam qalbu kita itu ada atau tidak, maka indikator paling utamanya adalah apa yang kita rasakan ketika kita sholat. Nikmat atau hanya sekedar menunaikan kewajiban dari sholatnya. Kenapa sholat menjadi indikator utama? Karena kemudian disebutkan oleh para ulama, anna salata ghadail qalb, sholat itu nutrisinya hati. Ketika kemudian nutrisi ini tidak bisa dinikmati, maka ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah. Seringkali makanya kemudian kita menemukan di dalam kemudian seseorang itu ketika misalnya penyakitnya sudah sangat akut, ketika diberi obat pun nggak mempan. Ketika diberi obat nggak mempan karena penyakitnya sudah sangat berat, sehingga diberi obat pun tidak mempan. Begitu juga dengan qalbu. Makanya memerlukan resep, dan resep itu di dalam dunia kesehatan datangnya dari dokter, sedangkan kemudian di dalam thariqah datangnya dari seorang mursyid. Dan wajib hukumnya, Tuan Syekh Abdul Qadir di dalam Sirrul Asrornya menyebut bahwa kemudian diwajibkan seorang murid untuk kemudian an yabhasa an mursyidihi alladhi sayasiluhu ilallahi ta'ala. Diwajibkan seorang murid untuk mencari mursyid yang akan kemudian mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam
Risalah Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali pun menyebutkan hal yang sama. Nah, tapi kemudian yang menjadi PR, saya anggap rata-rata di sini, ya bukan rata-rata ya, alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan mursyid yang kamil mukammil. Tapi apakah mursyid yang kamil mukammil itu di dalam diri kita hanya berasal dari kata orang atau muncul dari keyakinan? Apakah kata orang atau justru muncul dari keyakinan? Ada mungkin sebagian orang ikut bertorikoh. Kenapa? Ada imam di masjid saya ikut torikoh, jadi saya disuruh ikut torikoh, ikut aja. Ada yang tetangganya ikut torikoh, ikut gitu. Ya biar ada teman pengajian lah minimal. Nah ini yang kemudian menjadi PR besar, dan ini yang kemudian diajarkan kepada kita dari manqobah tentang Syekh Ahmad Kanji, dan juga kemudian dari manqobah ke-15 tadi, bahwa Syekh Ahmad Kanji ketika kemudian beliau memiliki guru syariat, tapi beliau mencari seorang mursyid yang muncul dari keyakinan. Oh, nampaknya torikohnya Tuan Syekh ini adalah torikoh yang benar. Tapi lihat, di antara hal yang kemudian menjadi penting juga adalah adab seorang murid kepada mursyid. Ketika seseorang sudah memiliki mursyid, maka ada kewajiban seorang murid kepada mursyid, yaitu adalah menjaga adab kepada seorang mursyid. Dan adab itu ditunjukkan luar biasa oleh Syekh Ahmad Kanji di dalam manqobah ke-35. Bagaimana ketika kemudian beliau meyakini bahwa torikoh Tuan Syekh adalah torikoh yang benar, apakah kemudian ujub-ujub beliau pergi ke Baghdad? Enggak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Bertanya kepada gurunya, mengonfirmasi kepada Syekh Abu Isa Al-Maghribi. Dan kemudian Syekh Abu Isa Al-Maghribi membenarkan, ya, torikoh Tuan Syekh itu torikoh yang baik, torikoh yang benar. Tuan Syekh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini kemudian ditekankan kembali di manqobah ke-36 ketika kemudian beliau sudah mendapatkan torikoh itu dari Tuan Syekh yang diibaratkan dengan mahkota dan sorban. Tapi apa? Saya masih mau nyari kayu bakar. Kayu bakar ini simbolis. Kayu bakar ini simbolis. Maksudnya kayu bakar ini adalah hal-hal yang remeh, amalan-amalan yang receh di luar sana. Sering bagi kita yang kemudian mungkin kulturnya kultur santri, kita ini senang untuk nyari amalan-amalan dari kiai-kiai. Pengen misalnya lancar usahanya, cari dari kiai mana, dikasih, oh amalannya apa, misalnya sholawat 10.000 kali, boro-boro 10.000, 100 saja kadang nggak dilakuin. Kesana lagi, oh disuruh ini, disuruh. Kita masih sibuk nyari. Makanya kemudian diberikan tegurannya apa? Ternyata amalan itu tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena kemudian tidak diperbolehkan, kata Syekh Asy'arani, tidak diperkenankan seorang murid, satu di antara adab seorang murid, untuk kemudian mencari mursyid yang lain, menduakan mursyid, itu tidak boleh. Kita jangan dulu ke masalah bab ngaku mursyid, menduakan mursyid tidak boleh. Menduakan mursyid itu tidak boleh, illa biizni, kecuali sesuai izinnya mursyid.